Oke, selamat siang adik-adik. Selamat siang, Mer. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum orang mau mulai belajar, dia minta satu orang formatif. Oke, tuh kelas. Teman-teman, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Ini doa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Sebelum mau belajar, saya mau cek kehadiran dulu. Sekretaris kelas, ikut apakah hari ini hadir semua? Hadir semua. Oke, baik. Untuk saat ini ada bilang minggu lalu, orang tak belajar tentang apa? Mau belajar tentang apa hari ini? Ada bilang minggu lalu. Ya, orang mau belajar hari ini tentang logaritma. Dan untuk tujuan pembelajarannya, orang dapat mengetahui logaritma. Yang kedua dapat mengetahui sifat-sifat dasar logaritma, dan yang ketiga dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan logaritma. Sebelum kita masuk pada materi logaritma, untuk minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Eksponen. Ya, eksponen itu apa tuh? Bilangan berpangkat. Ya, bilangan berpangkat. Masih ingat kan? Berarti udah belajar bagus-bagus ini. Nah, setelah masuk pada materi logaritma, adik-adik pernah dengar tentang bakteri? Pernah atau? Apakah adik-adik tahu bahwa bakteri itu berkembang biak dengan sangat cepat? Ya, bakteri itu dia berkembang biak dengan sangat cepat. Nah, kira-kira bagaimana orang mau DP cara untuk menghitung waktu pembelahan pada bakteri? Nah, orang boleh menghitung ini cara untuk menghitung waktu pada ini pembelahan diri bakteri dengan menggunakan konsep logaritma. Nah, itu nanti sebentar orang mengerjakan pada masalah 2 yang ada di LKPD. Nah, sudah masuk pada logaritma. Logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari perpangkatan atau eksponen. Nah, logaritma ini digunakan untuk menentukan besaran pangkat dari suatu bilangan pokok. Nah, contohnya ada di sini. Nah, ini kan tadi kita mau kaitkan dengan eksponen dan logaritma. Nah, di sini kan kalau umpamanya eksponen itu dia bentuk itu seperti ini, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kalau dia di logaritma itu dia dinotasikan seperti ini, 2 log 4 sama dengan 2. Kalau umpamanya di eksponen itu kan 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kalau di sini di logaritma 2 pangkat 2 pangkat 2 dikali 2 ini sama dengan 4. Jadi kita mau cek dia nilai log ini dia, log 4. Nah, sebelum lebih lanjut, dan minta ke Pak Ketua Kelas for membagikan LKPD kepada kelompok yang sudah ada. Nah, untuk pengerjaan LKPD ini, adik-adik bisa membaca terlebih dahulu petunjuk pengerjaan LKPD. Jika adik-adik mengalami kesulitan dalam pengerjaan LKPD, bisa bertanya kepadanya. Terutama adik-adik akan mengerjakan LKPD pada masalah 1. Di LKPD pada masalah 1 ini, agar orang dapat mengetahui DP bentuk umum dari logaritma dan sifat-sifat dasar logaritma. Jadi mengerjakan terlebih dahulu itu masalah 1. Nah, jadi ini 2 pangkat berapa dikali 8. Nah, ini kan seperti ini. 2 pangkat berapa sama dengan 8? Ini yang komposisi tidak pertanyakan. Ini berapa?
Nah, ini kan dia bentuk jadi kan masuk ke sini bentuk eksponen kan gitu. Nanti untuk untuk yang kelompok sini apakah ada masalah dengan pengerjaan SKP? Kalau ini kan sama dengan ini kalau itu kan ya kita bisa. Nah ini yang untuk latih di strategi ini dan komunikasi ini dia orang tahu dari terus tiba-tiba nanti itu yang sedikit tahu kan. Apakah sudah untuk masalah satu? Nah untuk tabel yang pertama, coba lihat untuk tabel yang pertama. Untuk kolom yang pertama 2 pangkat X sama dengan 8. Untuk X nya berapa? 3. Dan untuk dibentuk logaritma atau di notasi logaritma 2 log 8 sama dengan berapa? 3. Nah, oke, sudah benar untuk jawabannya. Berdasarkan tabel di atas, kira-kira untuk bentuk umum dari logaritma seperti apa? A log B sama dengan X. Oke, benar. Nah, jadi untuk bentuk umum logaritma itu ada A log B sama dengan X. Sorry ya, ini. Nah, jadi untuk A ini adalah bilangan pokok atau basis, dan untuk B ini bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau numerus, dan untuk C atau X itu dia besar pangkat atau nilai logaritmanya. Nah, dan untuk tabel yang selanjutnya orang mendapat ketahui yaitu sifat-sifat dasar. Nah, untuk sifat dasar yang pertama, adik-adik mendapatkan apa? Dari sifat pertama. A log A sama dengan 1. Untuk kelompok yang lain, apakah ada yang lain? Jawabannya? Sama ya. Oke, benar. Untuk sifat pertama itu A log A sama dengan 1. Dan untuk yang sifat kedua, adik-adik A log 1 sama dengan 0. ya, A log 1 sama dengan 0. ya benar. Dan untuk sifat yang ketiga, adik-adik mendapatkan apa? A log Sifat A pangkat N sama dengan N. Oke. Jadi untuk sifat dasar logaritma itu ada 3. A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0, dan A log A pangkat N sama dengan N. Untuk contohnya ada seperti yang ada di post. Nah, untuk selanjutnya adik-adik bisa menyelesaikan masalah 2 yang ada di LKPD. Di situ Mir sudah kasih itu langkah-langkah, sebenarnya sudah taruh diketahui dan ditanya. Adik-adik tinggal menyelesaikan dan bentuk penyelesaian seperti apa. Ini kan ada dua ruas, jadi ini yang di atas.
dua. Ini kan kemudian tidak dibahas di dua nanti tambah di dua. Oh, berarti 2 log 2 D. Sama ini kan ya. Jadi ini ubah sama dengan yang jadi berapa per berapa tiga. Jadi kan sama tuh ini. Nah, misalnya yang tadi sifat yang satu pakai sifat dasar logaritma yang pertama kan umpamanya dari basis dan dari sama itu kan. Iya, ini. Atau iya. Kesimpulan. Untuk kelompok yang lain apakah sudah selesai untuk masalah 2? Yang kan sama dengan sifat dasar yang pertama. Ini kan sama dengan sifat dasar yang ketiga. Jadi 5. Semua kelompok sudah selesai pengerjaan. Sudah net. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok ini kita kelompok 3 sudah. Boleh dia minta satu kelompok itu mau mempresentasikannya di papan. Teman-teman perhatikan, jika ada jawaban yang lain dari kelompok yang sudah mempresentasikan bisa dipesan. Untuk kelompok yang lain apakah
jawabannya sama seperti kelompok satu yang sudah dilakukan di papan, yang sudah di papan. Awalnya. Sekarang saya mau periksa dulu apakah jawaban ini sudah benar. Oke, untuk jawaban permasalahan 2 sudah benar. Tepuk tangan buat Nadia yang sudah. Nah, jadi hasil akhir dari pembelahan pada bakteri ini, jadi banyak waktu yang dibutuhkan agar jumlah bakteri menjadi 32 itu sebanyak 2,5 jam. Nah, kita masuk yang selanjutnya, yaitu Mer meminta salah satu siswa untuk dapat menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran kita saat ini. Silakan. Oke, saya Mer. Oke, terima kasih atas kesempatan. Boleh berdiri nih, Mer? Boleh. Jadi, untuk konsep logaritma yang baru saja kita pelajari itu kan sangat bagus dan sangat baik, juga sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan contohnya saat kita menghitung banyaknya waktu yang dibutuhkan bakteri mempelajari. Jadi itu sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Nah, jadi untuk tambahan kesimpulan dari Mer itu, jadi logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari perpangkatan atau eksponen. Nah, dan bentuk umum logaritma yang sudah terdapat tadi yaitu A log B sama dengan X atau C. Dan untuk sifat-sifat dasar logaritma, A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0, dan A log A pangkat N sama dengan L. Untuk materi selanjutnya yaitu orang mau belajar tentang sifat-sifat operasi pada logaritma. Sebelum untuk pembelajaran hari ini, saya minta satu siswa untuk mau menutup dengan doa. Sekretaris kelas. Jadi untuk adik-adik jangan lupa untuk materi selanjutnya yang kamu belajar itu tentang sifat-sifat operasi pada logaritma. Sampai jumpa minggu depan.